Halo saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada Bina Iman kali ini saya beri judul Bijak Menanti Yesus. Kita sering mendengar tentang akhir zaman. Dan ketika kita mendengar tentang akhir zaman, biasanya yang terlintas adalah rasa takut. Tentang adanya bencana, tentang kekacauan yang terjadi, kita seringkali takut gitu ya. Namun, karena kita adalah orang yang percaya, fokus utamanya adalah bukan pada kapan Tuhan datang kembali ke dunia ini, melainkan bagaimana kita dalam menghadapi waktu tunggu ini, gitu ya. Pada saat waktu tunggu, bagaimana sikap hidup kita, gitu ya. Hidup kita saat menantikan Tuhan kedatangannya itu harus berjaga-jaga. Bukan berarti kita berhenti bekerja dan hanya memandang ke langit, melihat tanda-tanda alam, kapan waktu Tuhan, gitu ya. Justru kita harus berjaga-jaga itu adalah lifestyle sebagai orang Kristen gitu. Berkaca pada Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh, di mana di situ ada 10 gadis yang menunggu mempelai laki-laki untuk datang. 5 diantaranya bijaksana dan tentu saja 5 diantaranya yang lain adalah yang bodoh. Yang bijaksana sudah tahu bahwa mempelai ini bisa datang tepat, bisa datang lambat gitu ya. Mereka sudah membawa pelita dan juga minyak cadangannya. Tapi bagi yang bodoh, mereka tidak mengerti bahwa mempelai ini bisa datang terlambat. Justru mereka cuma hanya membawa pelitanya saja. Benar saja, ketika mempelai datang terlambat pada tengah malam, gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak. Pelitanya mulai padam. Ketika mereka tanyalah kepada, aku bagilah minyak yang ada padamu gitu. Yang bijaksana berbicara bahwa minyaknya memang nggak cukup buat mereka semua, yang cukup bagi si gadis-gadis yang bijaksana. Oleh sebab itu, ketika mempelai itu datang, justru perempuan yang bodoh ini tadi malah membeli minyak, gitu, meninggalkan tempat itu. Sehingga ketika mempelai itu datang, mendapati perempuan-perempuan yang bijaksana ini, mereka langsung masuk ke dalam rumah merayakan pesta pernikahan tersebut, dan yang bodoh itu tadi tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya karena rumahnya sudah ditutup. Dari cerita ini saya sepakat bahwa menunggu adalah kegiatan yang membosankan, bahkan mungkin sangat membosankan gitu ya. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah menunggu itu menjadi krusial tergantung pada apa yang kita tunggu gitu ya. Dalam hal menanti kedatangan Yesus, haruslah kita bersikap seperti gadis yang bijaksana, yang bersiap akan segala sesuatu. Entah Yesus datangnya cepat atau lambat, haruslah kita mempersiapkan minyak cadangan itu. Minyak melambangkan kehidupan kita, hubungan kita dengan Roh Kudus. Di mana saat menanti kedatangan Yesus, kita harus terhubung dengan Roh Kudus supaya kita tetap siaga saat kapanpun Yesus datang. Dengan adanya Roh Kudus di hidup kita, artinya kita tetap bisa produktif sembari menunggu waktu Tuhan karena kita sudah mempersiapkan minyak yang kita siapkan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, jika Yesus datang hari ini, sudahkah kita siap dengan minyak cadangan kita? Jika belum, mari kita siapkan sehingga kita bisa menyambut Yesus bersama-sama dalam kebahagiaan. Sekian Bina Iman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.